Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kejagung bantah viral pengakuan jaksa disuap terkait Rizik. Fakta-fakta sidang Habib Rizik dari pengadangan hingga boikot. Mahfud MD sebut pemerintah tak bisa dikte hakim sidang Habib Rizik. cnnindonesia.com. Kejagung bantah viral pengakuan jaksa disuap terkait Habib Rizik. Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah sebuah rekaman video viral soal pengakuan jaksa yang disuap. Dalam rekaman video yang viral di media sosial itu disertakan narasi bahwa jaksa tersebut adalah salah satu yang menangani kasus Rizik Syihab yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kapus Penkum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak dalam keterangannya menegaskan video pengakuan jaksa tersebut terjadi pada 2016 silam, hasil dari operasi tim siber pungli institusi tersebut. Bahwa video penangkapan seorang oknum jaksa oleh tim siber pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu, dan bukan merupakan pengakuan jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib. Bahwa pengakuan oknum jaksa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penjualan tanah kas desa di Desa Kalimok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Demikian keterangan Leonard yang diterima Sabtu 20 Maret. Adapun pejabat yang memberi penjelasan soal penangkapan AF tersebut, dijelaskan Leonard, adalah Jaksa Yulianto yang kala itu Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bahwa pejabat yang menjelaskan penangkapan oknum Jaksa AF pada video tersebut adalah Bapak Yulianto SHMH, yang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT, kata Leonard. Oleh karena itu, narasi dalam rekaman video yang viral tersebut, kata Leonard, bisa dikategorikan kabar palsu alias hoax. Pihaknya pun meminta tak lagi menyebar rekaman video dengan narasi hoax tersebut. Kami juga meminta agar masyarakat tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar kebenarannya dan menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial yang ada, ujarnya. Atas penyebaran konten hoax lewat media sosial, Leonard mengingatkan akan ancaman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 45A ayat 1. Sebagai informasi, Habib Rizik ini sedang menjadi pesakitan sebagai terdakwa dalam 3 perkara yang tengah dia sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3 perkara itu adalah kasus kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan kebohongan atas hasil tes swab risiko COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Fakta-fakta sidang Rizik dari pengadangan hingga boikot. Sidang dakwaan terhadap mantan Imam Besar Front Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat 19 Maret masih diwarnai sejumlah drama. Sidang kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Selasa 16 Februari. Sidang sempat ditunda karena kendala teknis dan drama walkout oleh Rizik dan kuasa hukum. Kali ini Rizik kembali hadir secara virtual dari gedung Bareskrim Polri. Permintaannya untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ditolak majelis hakim. Sementara polisi memperketat pengawalan dan penjagaan di sekitar area gerbang pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebanyak 1.859 personel diterjunkan ke lokasi. Penjagaan juga dibantu unsur TNI, bentrok dengan polisi. Puluhan simpatisan yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu masih mendominasi massa yang datang ke PN Jaktim untuk memberi dukungan kepada Rizik. Mereka tertahan di depan area gerbang masuk pengadilan.
Bentrok sempat terjadi antara barisan massa ibu-ibu dengan aparat kepolisian sekitar pukul 10 WIB. Bentrok terjadi saat polisi membubarkan paksa massa ibu-ibu yang menggelar orasi dengan membentangkan spanduk Rizik. Polisi sempat merampas paksa spanduk tersebut, namun massa menolak sehingga cekcok dan aksi saling dorong tak terhindarkan. Massa berhasil bubar usai melakukan negosiasi. Di waktu yang bersamaan, ketegangan juga terjadi persis di depan gerbang masuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi menghadang beberapa kuasa hukum Rizik untuk mengikuti jalannya sidang. Massa menuding pihak PN dan aparat melakukan diskriminasi, namun polisi membantah. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan menyebut penghadangan dilakukan atas kesepakatan tim kuasa hukum dengan pihak pengadilan. Kata Erwin, hasil koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim telah membatasi jumlah kuasa hukum yang mengawal Rizik dari ruang sidang utama untuk mencegah kerumunan. Meski belakangan diketahui tak ada satupun kuasa hukum yang menemani Rizik dari 5 orang yang diizinkan masuk. Didakwa hasut masyarakat. Rizik didakwa telah menghasut masyarakat untuk melanggar aturan kekarantinaan kesehatan saat menggelar resepsi pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pertengahan November 2020 lalu. Menurut jaksa, dalam berkas dakwaan hal itu dilakukan Rizik bersama sejumlah anggota FPI lain seperti Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Muhammad Suryadi. Oleh jaksa, ia didakwa 5 pasal alternatif, salah satunya pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hingga 6 tahun. Jaksa menilai Rizik telah menghasut masyarakat dalam ceramahnya pada acara tersebut agar menghadiri Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan. Kerumunan Megamendung. Selain kerumunan di Petamburan, Rizik juga menghadapi dakwaan dalam kasus kerumunan Megamendung. Dalam perkara ini ia didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan saat menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah Megamendung, Bogor miliknya. Acara itu digelar beberapa hari setelah ia menggelar resepsi pernikahan putrinya di Petamburan. Kerumunan di Petamburan dan Megamendung masuk dalam rangkaian kegiatan Rizik selama sepekan usai kepulangannya dari Arab Saudi pada 8 November 2020. Kasus kerumunan di Megamendung membuat ia didakwa dengan 2 pasal alternatif, salah satu pasal 216 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 1 tahun. Kabur dari sidang. Aksi kabur atau wall out dari sidang tanpa izin dilakukan Rizik saat jaksa penuntut umum atau JPU membacakan dakwaan dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Sempat keluar sidang, Rizik kembali hadir saat jaksa rampung membacakan dakwaan. Hakim kemudian meminta tanggapan Rizik terkait hak untuk mengajukan eksepsi. Alih-alih menjawab pertanyaan hakim, Rizik diam dan tak berkata apapun. Walhasil, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang untuk pengajuan eksepsi Rizik hingga Selasa 23 Maret mendatang. Hakim sebelumnya sempat meminta Rizik agar kooperatif sebab tindakan tersebut dapat merugikan Rizik sendiri. Boikot sidang Rumah Sakit Umi. Aksi tak kooperatif kembali dilakukan Rizik saat jaksa berhasil mendatangkan Rizik ke ruang sidang virtual Bareskrim. Rizik semula akan menghadapi dakwaan ketiga dalam kasus dugaan pemalsuan surat hasil swab COVID-19 di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor akhir November lalu. Namun sejak pertama didatangkan, Habib Rizik boikot atau menolak kerjasama dengan tak menjawab sejumlah pertanyaan hakim terkait kewajibannya hadir di sidang. Sekali lagi Majelis Hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan Majelis Hakim? Kata Ketua Hakim Hatwanto. Terdakwa tidak menjawab Majelis Hakim yang mulia, jawab jaksa. Sementara itu di ujung persidangan, Rizik justru melakukan aksi sujud dari pojok ruangan sidang Bareskrim. Aksi itu dilakukan Rizik saat hakim meminta tanggapan Rizik terkait berkas dakwaan yang dibacakan jaksa. Apakah dakwaan tersebut saudara menggunakan hak saudara mengajukan keberatan atau eksepsi? Tanya hakim. Namun Rizik terus bergeming dan mengabaikan pertanyaan hakim. Habib Rizik juga didakwa pasal berlapis dalam kasus Rumah Sakit Umi. Sejumlah pasal yang didakwakan kepada Rizik adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946.
tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Mahfud MD sebut pemerintah tak bisa dikte hakim sidang Habib Rizik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Majelis Hakim memiliki wewenang penuh atas persidangan pentolan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab yang digelar secara daring namun kerap memunculkan perdebatan di ruang sidang. Perdebatan atau bahkan cekcok memang kerap terjadi saat sidang. Saat sidang Rizik yang telah 2 kali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, cekcok terjadi antara tim kuasa hukum Rizik dengan Majelis Hakim. Itu hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun, kata Mahfud di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 20 Maret. Menurut Mahfud, apapun yang diperintahkan Majelis Hakim selama persidangan memang mesti dilakukan, baik itu perintah kepada aparat bahkan kepada pemerintah sekalipun. Dia sendiri selaku pemerintah sudah tak memiliki wewenang apapun untuk memberi perintah teknis terkait pelaksanaan sidang. Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah, polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan. Hakim ingin begini kan, itu sudah ada aturannya, kata dia. Meski begitu, saat ditanya posisinya sebagai profesor di bidang hukum bukan sebagai Menteri Polhukam, Mahfud mengaku setuju dengan sikap hakim yang tegas di persidangan Rizik itu. Namun kata dia, sekali lagi semua itu adalah urusan hakim yang bertugas. Dia sadar betul tak bisa mendikte para hakim, apalagi saat ini posisinya adalah sebagai bagian dari pemerintah. Itu urusan hakim. Saya pemerintah nggak boleh. Hakim harus begini. Ketahuilah saya bukan hakim, nggak boleh. Hai, harus begini. Hakimnya harus begini, kata dia. Sebelumnya, sidang dakwaan terhadap mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah digelar 2 kali diwarnai sejumlah drama. Sidang yang digelar Jumat kemarin merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Selasa 16 Februari sidang sempat ditunda karena kendala teknis dan drama walkout oleh Rizik dan kuasa hukum. Rizik pada Jumat kemarin kembali hadir secara virtual dari gedung Bareskrim Polri. Permintaannya untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ditolak Majelis Hakim. Demikian.